sudah siap di depan layar kaca Anda ya. Hari ini saya Karus ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, kita awali di pojokan dulu ya untuk membahas berita yang menjadi highlight kita hari ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa nih? Ini dari dunia maya ya, betul sekali karena memang tempat kejadiannya disaksikan dari dunia maya. Siapa? Ini loh omanya Gala ya, Bu Dewi nangis pada saat lagi live TikTok, pada saat lagi buka TikTok Shop. Kenapa kok nangis? Gara-gara komentar netizen. Netizen komentarnya apa sih? Ada bunyinya apa sih? Ngomong apa sih netizen? Oh, ada netizen yang bilang begini, oh ini satu keluarga terkenal gara-gara anak sama menantunya meninggal, begitu ya komentarnya. Dan itu kayaknya memicu lagi mungkin kesedihan yang dirasakan oleh omanya Gala ya. Seperti apa? Coba kita lihat yang berikut ini. Dan postingan ini juga di-repost ya sama Frans ya, gitu ya. Frans juga merepost ini. Terus tulisannya adalah netizen, kenapa sih orang tua kok dihujat gitu ya, begitulah. Coba kita pernah juga wawancara, sebetulnya kita pernah bertanya kepada keluarga Pak Haji Faisal ke Bu Dewi gitu ya, apa tanggapannya. Banyak orang yang kemudian menuding, oh ini gara-gara sebuah berita kedukaan. Akhirnya memang ada hikmahnya yang lain juga yang dialami oleh keluarga ini gitu ya. Bagaimana tanggapan mereka? Pada saat itu Bu Dewi bercerita seperti ini, coba kita lihat. Saat ini Bu Dewi juga ikut melejit dengan ada YouTube channelnya, ada endorsannya. Dengan usaha itu, dengan endorse, dengan usaha lain seperti YouTube itu bisa mengurangi kesedihan juga sedikit. Jadi di samping menjaga Gala, jadi kita ada kegiatan itu bisa mengurangi kesedihan. Ya kita bersyukur banget alhamdulillah. Cuman kan ya jangan adalah orang berpikiran miring, kita ini bersukaria dapat rezeki seperti ini gitu. Ini kan udah kehendak Allah sebenarnya kan. Kita itu kalau orang membahas anak kita aja, kita langsung ke anak kita itu mikirnya. Gimana kok cepat banget dia perginya, langsung ke situ aja pikirnya. Seakan-akan kita itu dibilang nggak ikhlas sih ikhlas. Cuman namanya orang tua ya, oh kan anak kita ini sangat pengertian banget. Jadi semuanya itu kita berasa banget kehilangan. Jadi kalau buat Pak Haji Faisal, Bu Dewi gitu ya, ada kegiatan-kegiatan di sosial media itu juga menghibur mereka begitu ya. Tadi kan Bu Dewi udah bilang, kan bersusah payah mereka itu mengalihkan pikiran dari kerinduan, kesedihan gitu ya. Jadi ada komentar netizen seperti itu langsung deh memicu lagi kesedihan mereka ya. Komentar netizen yang lain coba kita baca. Ini ada yang bilang begini, itu udah resikonya Oma kalau dunia entertain, sabar Oma katanya gitu. Yang berikutnya, percayalah depan kamera mereka hanya pura-pura senyum untuk menutupi kesedihan. Aku juga gitu, tiba di rumah dalam kamar sedih rek gitu ya. Ini orang Surabaya ya. Sabar Oma cantik, fokus aja Oma, jangan dengerin omongan yang tidak berkenan di hati Oma. Yang berikutnya, Oma juga kalau boleh milih pasti mending milih anak sama mantunya masih hidup lah sampai sekarang. Suka heran kadang netizen gitu ya. Ada lagi yang berikutnya, ya mungkin yang komentar itu ya kurang bisa bersimpati ya, kurang bisa berempati juga gitu. Mungkin ya udahlah, yang namanya sosial media itu lihatnya yang seneng-seneng aja emang gitu ya, biar menular gitu seneng-senengnya. Tapi kemarin ada di sosial media itu, tapi tuh di video sama netizen ya, ada yang ngomel-ngomel marah-marah itu di jalanan. Tuh ada apa sebetulnya? Kita lihat profilnya Pasha Ungu berikut ini. Sigit Purnomo atau Pasya, vokalis band Ungu yang pernah menjadi wakil wali kota Palu 2021 berusia 42 tahun ini pada 31 Agustus 2022 viral karena kedapatan marah-marah di jalan kawasan Depok yang dipenuhi lumpur berwarna merah akibat galian. Akhirnya, Pasya yang sedang terjebak macet saat mengantar anaknya sekolah turun tangan mengatur lalu lintas sendiri. Pasya yang memiliki geng bernama The Cheese bersama Sultan Jorgi, Umar Lubis, dan para istri ini pernah mengkritik Farel Prayoga karena dianggap menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan umurnya. Namun pada 27 Agustus kemarin mereka berduet bersama. Mantan suami Oki Agustina ini menikah dengan Adelia Wilhelmina pada 2011 dan dikaruniai 4 anak. Seperti apa tanggapan Pasya yang dinilai menjilat ludah sendiri karena berduet dengan Farel setelah sebelumnya mengkritik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah bersama dengan Pasya. Langsung
langsung duduk di kursi ini. Yes. Ya. Bapak kan sudah biasa, sudah pernah jadi, bukan sudah pernah ya, penyanyi terkenal, pesohor, pejabat juga pernah. Jadi udah biasa dong ya kalau ditanya-tanya yang pedes-pedes. Ya. Langsung duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Pasya? Pada saat ada video yang merekam kamu marah-marah di jalanan itu di Depok itu ya. Di balik itu sebenarnya ada kisah seorang Pasya yang kurang tidur. Kena macet, jarang-jarang nganter anak sekolah, kena macet, telat lagi Iya. gara-gara itu. Fitnah atau fakta? Fakta. Pak, jadi ceritanya gimana sih itu, Pak? Ceritanya mau ngantar anak sekolah. Jujur, beberapa kali saya ngantar anak sekolah, giliran saya ngantar anak sekolah, maksudnya pas saya lagi di rumah, jujur telat terus. Nah, hari itu saya pengen niatnya nggak telat. Oh, oke. Makanya saya cepet bangun, gitu kan. Walaupun tidur cuma baru berapa jam tuh ya? Baru beberapa jam, bisa disebut gak tidur sebenarnya. Udah, kita Udah udah niat nih ya. kompak nih sama ibu. Bu, jangan telat dong hari ini nggak enak sama gurunya. Ya udah. Justru di kita niatnya pengen gak telat, malah telat banget. Berhenti di salah satu jalan di kawasan Gandul gitu kan. Loh kok berhenti cukup lama gitu kan. Gak jalan tuh, gak Gak gerak. jalan, saya pikir mungkin gantian, ada apa gitu kan. Ya saya nunggu aja, kira-kira 10 menit, 15 menit, kok nggak jalan-jalan. Saya turun, saya inisiatif, ada apa ya? Terus saya lihat kok jalan agak basah gitu kan, kayak ada lumpur gitu. Ternyata? Saya inisiatif, Bu, kebetulan sama Adel, istri, Bu aku nengok ke depan sebentar ya. Oke. Nah saya jalan kira-kira jarak dari tempat saya ngantri sampai ke tempat mereka lagi kerja itu, ada sebutlah 100 meter ya. Cukup jauh lah. Loh, saya langsung naluri ke warga negaraan saya keluar gitu loh. Ada yang gak beres nih ya? Yang bikin saya bukan kesel ya, bingung tuh kok yang kerja ini seolah-olah tidak ada upaya gitu loh Untuk tidak membuat kemacetan untuk gitu. melakukan at least rekayasa jalan. Oh. At least lu ada upaya dong, ini stop, ini maju, ini stop, Nggak, apa ya gitu-gitu mereka deh. asik aja gitu kerja, nggak tahu Asik. bahwa itu berhenti tuh udah berapa meter ke belakang. Betul, dia. Oke. Terus saya liatin, loh apa saya yang salah lihat gitu kan? Takutnya ada orang lain gitu loh, yang ngurus-ngurus. Gak ada. Akhirnya? Ya saya anggap bapak ini pengawas kan, karena dia sendiri dan dia nengokin orang kerja. Terus? Saya panggil, Bapak tahu nggak ini jam berapa? Saya bilang gitu. Kamu tahu nggak kalau ini sedang lagi Jam padat-padatnya sekolah, nih iya. orang sekolah mau berangkat kerja dan lain sebagainya, mau dagang. Ya mohon maaf, waktu itu bapaknya jawab, saya cuma disuruh ngerjain ini. Saya paham. Itu bagian Pertanyaan tugasnya. siapa yang bertanggung jawab Nggak ada. untuk ini? Saya bilang gitu. Ini sana macet, sini macet. Kamu gimana? Kamu punya cara ini? Saya bilang gitu kan. Ya saya silakan tanya, lo nggak bisa gitu. Orangmu bawa ke sini. Siapa pimpinan itu bawa sini dong. Kita ini kan rakyat. Wah. Kok bisa kamu? Coba kita lihat ini videonya kalau dari jauh tuh kayak gimana tuh kelihatan. Jadi akhirnya terpaksa ngatur sendiri tuh. Ya maksud saya kita nggak. Saya nggak ngelarang dia kerja silahkan. Tapi ini ada dong Iya, solusinya. betul. Karena itu masih ada di jalan umum gitu ya. Jadi masih nganter, habis itu masih nganter anak sekolah. Nganter. Jadi saya masih Telat. Iya. Dan mohon maaf saya agak ini juga sedikit begitu mobil saya lewat saya udah nggak tahu lagi apa yang terjadi di sini. Yang penting udah lewat ya. Oke, lanjut fitnah atau fakta. Baca. Ini nomor berapa nih? Nomor 2-nya. Oh, bahwa kamu akhirnya kembali berkarya sama grup band Ungu, berencana untuk tur Asia. Padahal kamu juga lagi sibuknya memasuki tahun politik. Itu sebenarnya ada strategi biar orang kenal lagi bahwa inilah Pasya, selebritis, penyanyi terkenal. Fitnah atau fakta? Fakta sih, tinggal ada fitnahnya sih itu. Bener ya? Iya emang bener mau tur, kita mau tur. Mau tur, Terus tapi ini bener kan juga tahun politik yang lagi Ya berarti kan nggak ada sibuk fitnahnya juga. ya. Iya, benar. Fakta juga. Apakah tur Asian tour kita ini akan berdampak pada elektoral saya sebagai caleg ke depan nanti ya saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi intinya itu kan Ungu. Iya. Ungu sama ini beda. Gimana bagi waktunya? Ya jadwalnya. Oh, jadwalnya. Iya. Oh, enggak. Kalau pas lagi syuting ya nggak bisa ngurusin yang ini. Gitu ya. Pas lagi ini nggak bisa syuting. Enggak pernah berantem gara-gara Nggak sorry sih. bro, sengaja aku enggak ada ya. Nggak pernah Semua ya? ngalir lah, rezekinya masing-masing. Baiklah, fitnah atau fakta Pasya? Kalau kamu dan Adele itu adalah tipe orang tua yang memanjakan anak. Ya, terutama kamu sering memanjakan anak. Anak tuh kadang diperlakukan seperti prince dan princess. Itu karena rasa bersalah kamu terlalu sibuk sehingga kurang perhatian sama anak-anak. Fitnah atau fakta? Lebih tepatnya tipe yang menyayangi anak. Oh gitu. Apakah menyayangi itu konteksnya memanjakan saya nggak tahu ya. Saya kan termasuk yang cukup jarang kumpul sama anak. Iya.
Dan jujur aja tidak sering juga ngasih anak itu sesuatu yang mereka mau. Oke. Jadi pada saat lagi ngumpul sama saya, mereka mau sesuatu dan itu buat saya realistis, gitu, rasional ya. Maksudnya harganya juga nggak mahal-mahal. Oke, kita kasih. Oh ini adalah anak kamu bercerita nih. Keisha sama Sakina bercerita. Kalau tinggal di papa gimana? Kalau tinggal mama gimana? Rasanya menjalani hidup yang terpencar-pencar gitu. Jadi ibaratnya kita berbeda didikan terus dimasukin ke satu asrama. Gitu. Sekarang ini. Dan harus ngikutin satu guru yang sama. Asramanya yang mana berarti sekarang kamu? Asrama Oki Agustin. Disatuin ya. Kalau sama ayah gimana? Aku sama ayah jadi princess sih jujur. Pas masuk asrama Oki Agustin aku langsung waduh gitu. Harus mandiri. Oh gitu, jadi Iya. princess tuh semua ada yang Jadi ada iya yang sedang- aku minta apa dikasih, aku minta apa dikasih. Cici mau kemana? Kesini langsung gitu. gitu. Iya pas udah pindah ke asrama nih. Syakina kalau mau ini nilainya harus ini. gitu ya. Jadi Iya. adaptasinya berapa lama tuh kamu sampai terbiasa? 2 tahun ya? Hah, lama juga ya? Aku pokoknya tinggal di situ tuh awal-awal tuh bener-bener yang rebel banget sampai bisa akhirnya nurut sama Kak Ica, nurut sama Bunda tuh. Iya, akhirnya jauh. benar pinter. Itulah anak-anak. Kamu pernah dengar cerita ini nggak mereka cerita? Belum. Belum pernah. Ya saya kira kan ada benarnya juga bahwa ya bundanya kan dengan cara itu kan biar Sama-sama supaya sayang dengan cara itu kan yang bentuk berbeda. edukasi ya. Ya pas lagi kebetulan kan anak-anak kan nggak tinggal sama saya. Jadi pas lagi sama saya kok saya ngerasa kayak berdosa aja kalau nggak nurutin. Tapi kan saya juga lihat maunya apa nih. Iya, Ya kan? tergantung Ya kalau sih. cuma sebatas pengen main ice skating ya saya kira bagus ya. nggak Atau apa-apa. gak minta rumah, Ya, kalau- mobil gitu ya. Boleh kalau duitnya ada, Pak. Kalau duitnya ada mau kita beliin juga. Ya aku dulu yang minta lah. Oke lanjut Vita atau fakta Pasya. Yang mana sih nomor 4? Oh ya. Bahwa kamu akhirnya duet sama Farel ya. Farel. Setelah kamu sempat komen dan rame tuh. Bahwa kamu menyayangkan kenapa dia nyanyi lagu orang dewasa. Dan akhirnya dituduh netizen kamu sudah menjulak apa itu namanya itu? Itulah, itu. Mengumul. Menarik kembali kata-katamu itu sebenarnya adalah trik kamu. Ya udahlah duet sama Farel biar nggak dihujat lagi sama netizen. Fitnah atau fakta? Itu maksudnya fakta itu benar. Jadi gini loh, ada potongan-potongan pertanyaan dari wartawan. Saya udah jawab, nggak ada yang salah dengan Farel bernyanyi lagu itu. Tapi wartawan kan selalu, Iya. tapi menurut pasti anak-anak gimana? Iya. Jadi diambil yang potongan Diarahkan itu. Ya gitu saya ya. bilang sebaiknya memang kalau kan ditanya. Jadi menurut AA, anak itu sebaiknya gimana? Ya sebaiknya menyanyi di arena dia. Arena dia itu apa? Lagu anak-anak. Tapi kalau Farel gimana? Bagus, saya bilang gitu. Tidak semua orang punya kesempatan nyanyi di depan Jokowi. Jadi kan aneh kok, tiba-tiba komen-komen orang. Saya Kaget seolah-olah tuh. cemburu dengan Farel karena tidak nyanyi. Oh, kan aneh itu. Jadi Orang saya kaget nggak ngomong gitu. Kaget ya? Saya kan nggak ngomong. Kan saya kira sis tahu ya. Kalau saya gimana, saya kan nggak mungkin kayak gitu orangnya gitu loh. Saya bersyukur senang ada anak seusia Farel dengan kualitas dia yang bagus. Suaranya bagus. Punya talentanya luar biasa. Punya kesempatan nyanyi di depan presiden kan luar biasa. Iya, berarti ada kalimat yang nggak tayang waktu itu Wartawan ya. nanya, tapi menurut AA gimana? Seolah-olah kayak maksain di satu pertanyaan itu. Jawab yang ini, Ya jawab saya yang jawab, ini. saya jawab. Menurut saya kalau anak-anak itu Sebaiknya. lagu karena saya juga kangen dengan lagu-lagu zaman dulu Iya. ya. Ya, kan ada dulu Papa Tibo, Papa Iya. siapa. Kan faktanya sekarang coba lihat, ada nggak lagu anak-anak lagi versi baru? Nggak ada. Jarang. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa Tapi juga nggak apa-apa. gitu loh. Cuma sebaiknya gitu kan sebenarnya kalimat yang benar. Oke lanjut Vita atau fakta Pasya. Ya. Bahwa kamu juga punya geng Ya. bapak-bapak ya bareng Sultan Jorge ada Umay, Lubis dan istri-istrinya. Ya. Dan itu kamu cocok karena kalian itu memiliki kesamaan yaitu adalah cowok-cowok bucin yang takut sama istri. Fitnah atau fakta? Cowok-cowok bucin. Saya bucin sih tapi nggak takut ya. Oke bucin. Iya, Tapi saya benar takut. nggak yang lain juga bucin? Coba kita lihat dari foto-foto ini ya. Ada Umay, ada Sultan Jorge. Mana di antara kalian bertiga yang paling Kita bucin? ini dipertemukan dengan satu kondisi di mana kita sama-sama pecinta motor besar. Oke. Itu yang pertama. Saya berkawan dengan mereka ini kan bukan setahun 2 tahun. Udah lebih lama udah, lagi. Udah lebih dari 10 tahun. gitu. Tapi bisa gabung sama istri-istrinya juga Karena cocok. pada akhirnya kita ketemu itu, maksudnya begini loh. Dulu kita berkawan, Hah? cuma jarang ketemu. Oke. Kan saya sibuk banget Iya, banget. iya, dulu. iya, iya. Nah, sekarang ini kita sudah bisa ngatur waktu. Oke. Nah, di saat kita bisa ngatur waktu, kita sering kumpul ya. Kadang-kadang kita suka nge-range. Yuk kita kemana yuk, bareng-bareng, Oke. bareng-bareng. Dan kebetulan waktunya bisa Pas. pas. Ini kan
ganteng-ganteng ya. Kalau menurut kamu, siapa di antara kalian yang paling ganteng? Saya. Kalau menurut Kamu saya, lebih ganteng daripada iya, Umay dan Sultan, enggak. Hah? Pak Umay itu tiga-tiganya ganteng, cuma Pak Umay itu gantengnya menurut saya paripurna ya. Oh, Pak Umay. Buat lain ya. Seorang laki-laki ini sadis Pak Ketua. Ini gantengnya sih kelebihan. Saya harus jujur. Kurang-kurangin Ketua. Ini kok tadi mau ngajak saya main golf loh sama. Ini kejutan ya. Coba kita lihat di profilnya Umay berikut ini. Umar Lubis atau Umay, aktor berusia 49 tahun yang kerap memerankan karakter seorang ayah ini mengawali karir sebagai bintang iklan saat kuliah, pernah bekerja di belakang layar dan membintangi sinetron sejak 2002, salah satunya Buku Harian Seorang Istri. Pria berdarah Batak Mesir ini menikah dengan Rafael Rarut Supit, adik kandung Jennifer Jill, dan dikaruniai 4 anak. Pendiri majalah Indonesia berbahasa Arab ini kerap membuat konten bersama sang istri, salah satunya perbedaan suami dan istri saat tidak sengaja menjatuhkan makanan ke lantai. Pria yang hobi otomotif, memiliki kafe, toko, hingga bengkel motor ini kerap touring bersama gengnya yang bernama The Cheese yang beranggotakan Pasha Ungu, Sultan Jorgi, dan para istri mereka. Seperti apa suka duka Umar Lubis yang sudah lebih dari 20 tahun di dunia hiburan? Dan bagaimana caranya menjaga keharmonisan rumah tangga agar jauh dari berita miring? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Ada kalau Umay Lubis ini, aduh kalau sudah nonton sinetron FTV ya wajahnya sudah lalu lalang bertahun-tahun ya kan. Member face ya. Member face. Coba kita lihat ini kompilasi sinetron yang dibintangi oleh Umay Lubis berikut ini. Ya kan? Iya. Aku banyak ya, ini kan gantengnya kelihatannya kelewatan. Iya. Benar nggak zaman dulu itu ya, sebelum terjun ke dunia sinetron, kamu kalau casting iklan jarang ditolak. Selalu lolos karena gantengnya kelewatan. Coba mundur dikit Pak, kita akan bahas yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.